Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pagi hari ini saya akan memberikan informasi terkait dengan aviation security. Jadi banyak sekali pertanyaan dan juga banyak sekali masukan dari rekan-rekan sekalian berkaitan dengan aviation security ataupun APSEC di bandar udara. Jadi kenapa saya bikin presentasi seperti ini, video seperti ini, karena banyak sekali teman-teman atau rekan-rekan yang merasa tertipu dengan biaya diklat atau pendidikan dan pelatihan untuk menjadi seorang aviation security ataupun APSEC di bandar udara. Ada yang sampai puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta dengan iming-iming bekerja di bandar udara. Makanya hari ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana cara ingin menjadi seorang petugas aviation security di bandar udara. Simak baik-baik agar teman-teman tidak tertipu. Kenapa saya menaruh di sini ada biaya diklat cuma 8 juta? Perlu teman-teman perhatikan, perlu teman-teman ketahui bahwasanya biaya pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan lisensi Basic APSEC itu hanya sekitar 8 juta rupiah. Tidak lebih daripada itu. Untuk itu saya membuat video ini. Apa itu aviation security? Apakah sama dengan security, satpam dan lain-lain? Tentu saja sangat berbeda, karena petugas keamanan aviation security itu adalah petugas keamanan yang bertugas menjaga keamanan penerbangan sipil dan wajib memiliki lisensi. Lisensi itu didapat dari mana? Didapat ketika teman-teman telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan inisial Basic APSEC dan melaksanakan atau lulus ujian Direktorat Keamanan Penerbangan. Lalu tugasnya APSEC apa di bandar udara? Satu adalah memeriksa dan mencocokkan identitas dan tiket penumpang. Ketika teman-teman ingin terbang, pasti ada pencocokan identitas dan juga tiket yang berlaku. Ada pemeriksaan barang bawaan penumpang dengan menggunakan mesin X-ray. Untuk bisa menjadi APSEC yang mengoperasikan mesin X-ray, teman-teman harus upgrade dari basic APSEC menuju ke junior APSEC. Memastikan penumpang tidak membawa barang berbahaya atau dilarang di bandara. Makanya kenapa ketika kita masuk ke dalam pemeriksaan di bandar udara dilakukan body search atau pemeriksaan orang. Mengawasi penumpang, mengawasi tempat vital di bandar udara. Dan saya pastikan hati-hati karena tidak semua lembaga diklat itu mendapatkan approval dari Direktorat Keamanan Penerbangan, Dirjen Perhubungan Udara untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan APSEC. Saya pastikan untuk menjadi APSEC, teman-teman harus menjalani pelatihan dan lulus ujian lisensi. Ini yang harus diketahui. Karena kalau teman-teman melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak lulus ujian lisensi, maka tidak bisa bekerja sebagai seorang APSEC. Berapa lama pendidikan itu dilaksanakan? Kisaran antara 1 bulan. Tidak lebih daripada itu. Apakah hanya itu tugas APSEC? Tidak. APSEC ada banyak. APSEC ada di bandar udara, ada di maskapai, bisa di Lion, bisa di Garuda, Citylink, dan lain-lain. Bisa di ground handling, ada Gapura, ada JAS, dan lain-lain. Bisa di kargo, kargo pun ada regulated agent, ada warehouse, ada banyak sekali tempat yang bisa digunakan ataupun bisa dituju oleh seorang APSEC. Next. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang APSEC? Saya ingatkan kembali, untuk rekan-rekan, minimal itu adalah 18 tahun usianya. Untuk laki-laki, tinggi badan minimal 165 cm dan tinggi badan wanita 160 cm. Pendidikan minimal SMA sederajat, surat keterangan sehat dan buta warna, dan surat keterangan catatan kepolisian. Di situ ada nomor telepon saya, silakan jika ingin bertanya-tanya silakan, tidak masalah. Untuk jenjang APSEC itu apa saja? Ada inisial basic APSEC, ada junior APSEC, ada senior APSEC. Terus ada recurrent basic APSEC, recurrent junior, dan recurrent senior APSEC. Recurrent ini adalah perpanjangan lisensi. Jadi teman-teman selama 2 tahun itu tidak perlu lagi membayar dengan biaya full. Jadi dalam 2 tahun sebelum lisensi habis, teman-teman harus memperpanjang, yaitu namanya adalah recurrent. Memperpanjang ini biayanya itu setengahnya dari biaya inisial atau diklat awal. Dan 1 tahun setelah lisensi terbit, teman-teman harus melaksanakan refresher. Itu adalah jenjangnya.
Ini adalah rekan-rekan yang ada di Pradana Training Center. Jadi itu adalah foto saya yang pakai rompi. Di sini teman-teman akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kurikulum dan silabus yang tertuang di peraturan KM 40 tahun 2024, di mana di sebelah kiri ada pemeriksaan, penyisiran, dan perlindungan pesawat udara. Di sebelah kanan itu ada on the job training atau visiting ke bandar udara. Ya, rekan-rekan bisa lihat. Kita juga mempunyai fasilitas mock-up X-ray, kita ada walkthrough metal detector, gawang detektor, kita ada mock-up pesawat udara. Di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat, itu peserta kita setelah melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan juga praktek di workshop kita. Di sebelah kanan, pelaksanaan praktek untuk pemadam kebakaran, yaitu menggunakan alat pemadam api ringan. Ini adalah fasilitas di tempat kita. Di sebelah kiri itu ada pengecekan terkait dengan APAR, alat pemadam api ringan. Di tengah itu adalah praktek untuk pemeriksaan orang dan barang yang akan memasuki ke security checkpoint. Di sebelah kanan adalah pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan pesawat udara, penyisiran pesawat udara, dan juga perlindungan pesawat udara. Di sebelah kiri ini untuk jenjang junior. Untuk jenjang junior, teman-teman akan melaksanakan pengoperasian mesin X-ray dan juga peralatan lainnya, peralatan keamanan lainnya. Di sebelah kiri itu adalah terkait dengan pengetesan atau pengujian harian walkthrough metal detector. Di sebelah kanan adalah pengujian harian X-ray atau airport X-ray ya. Jadi rekan-rekan akan berbeda antara pendidikan yang basic dan juga yang junior. Di sebelah kiri ini untuk rekan-rekan yang inisial basic ABSEC, yaitu pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke akses control point ACP atau pintu laut ya sekarang namanya. Jadi pemeriksaan kendaraan tetap akan dilakukan. Di sebelah kanan juga pemeriksaan terhadap pesawat udara. Mengapa ABSEC berbeda dengan security? Yang membedakan adalah ini. Ini adalah lisensi. Ini kebetulan lisensi saya teman-teman ya. Di sini ada lisensi untuk yang personil ABSEC dan juga untuk yang instruktur. Lisensi ini didapat ketika teman-teman sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan inisial. Entah itu inisial basic, inisial junior, ataupun inisial senior. Dan lulus ujian teori, yaitu 80 untuk nilai minimal ujian teori dan juga ujian praktek. Untuk tingkatan dari lisensi, yang pasti teman-teman harus lulus ujian lisensi, ujian teori, dan juga ujian praktek. Ujian teori seperti yang tadi saya sampaikan, 80 nilainya. Ujian lisensi, apakah semua lembaga diklat bisa melaksanakan ujian lisensi? Tidak. Saya sampaikan kembali. Dengan biaya yang tadi saya sebutkan di depan, itu teman-teman sudah mendapatkan lisensi yang akan digunakan untuk melamar ataupun bekerja sebagai seorang aviation security. Saya sampaikan kembali, jika teman-teman ingin menjadi ABSEC di bandar udara, jangan sampai tertipu atau salah memilih lembaga diklat. Apakah biaya diklat cuma 8 juta? Ya, saya pastikan iya. Saya pastikan biaya hanya 8 juta teman-teman sudah bisa mendapatkan lisensi inisial basic ABSEC ataupun inisial junior ABSEC. Kok bisa murah? Karena yang kita sampaikan di sini adalah diklat utama. Saya sampaikan kembali untuk teman-teman. Tidak perlu sampai berbulan-bulan bahkan 1 tahun untuk menjadi ataupun untuk pendidikan dan pelatihan sebagai seorang aviation security. Cukup dengan 1 bulan teman-teman disesuaikan dengan regulasi yang ada di KM 40 tahun 2024, teman-teman bisa melaksanakan diklat pendidikan dan pelatihan inisial ataupun recurrent basic ABSEC, junior ABSEC, senior ABSEC dengan biaya hanya 8 juta rupiah. Apakah untuk perpanjangan dengan harga segitu? Tidak. Perpanjangan ataupun recurrent 2 tahun sekali, biayanya itu setengahnya dari diklat tersebut. Semoga bermanfaat. Saya tidak
ingin rekan-rekan itu banyak yang tertipu kembali, karena banyak sekali masukan-masukan dari rekan-rekan semuanya, bahwasanya mereka ada yang membayar biaya diklat untuk menjadi seorang aptek sampai 10 juta, 15 juta, 20 juta, bahkan ada yang sampai 75 sampai 100 juta. Saya ingatkan kembali bahwa biaya diklat basic aptek untuk inisial itu hanya 8 juta. Silakan hubungi kami untuk lebih jelasnya, agar teman-teman juga tidak merasa tertipu dengan lembaga-lembaga diklat yang tidak bersertifikasi atau mendapatkan approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Semoga bermanfaat. Atas nama saya sendiri, Febri, saya adalah seorang instruktur muda keamanan penerbangan, menyampaikan hati-hati untuk rekan-rekan ketika ingin mendapatkan atau melakukan ataupun mengikuti diklat APSEC. Pastikan bahwa lembaga diklat tersebut telah mendapatkan approval ataupun telah mendapatkan perizinan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melaksanakan atau menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan aviation security. Terima kasih. Silakan, ada nomor saya di sini. Teman-teman bisa menghubungi saya kapanpun, bertanya-tanya silakan. Ataupun di sosial media, di Instagram saya, tidak masalah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ini adalah Instagram saya. Dan lokasi kita ada di Tangerang. Ada di Aeropolis. Dan teman-teman bisa datang, silakan ketemu dengan saya, tidak masalah. Kita berada di ujung landasan Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.